Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Pemirsa YouTube, Jemaat Tuhan yang diberkati, kembali di kesempatan saat ini kita berjumpa dalam sebuah anugerah Tuhan yang memperkenankan kita untuk boleh lagi akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam perenungan Gemim untuk bahan bacaan di sepanjang minggu yang akan berjalan tanggal 17 sampai tanggal 23 September tahun 2023. Dan bersama dengan YouTube Marturia Bukit Kasih, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan mengajak untuk kita bersama dalam bacaan dan perenungan firman di saat ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, atas anugerah kehidupan yang Tuhan perkenankan untuk ada dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan yang berlaku bagi kami semua, sehingga kami tetap diberi kesempatan untuk menjalani berbagai aktivitas, bahkan di tengah kerja, bahkan pelayanan yang kami lakukan, selalu ada penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kehidupan ini. Di saat ini Bapa, kami berkerinduan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa firman Tuhan menjadi terang pada jalan kami dan akan tetap terus menjadi kekuatan bagi kami semua. Seraya juga menghentar kami untuk melangkah di dalam kuasa-Mu sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Biarlah kiranya apa yang diperkatakan dari firman-Mu itu yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Oleh Roh-Mu yang kudus kami diberi hikmat agar bukan dengan kemampuan kami manusia, tetapi Roh Kuduslah yang menghentar dan menuntun kami untuk belajar dari firman-Mu dan melakukan kehendak firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk kesempatan kita boleh ada dalam bacaan untuk perenungan firman di sepanjang tanggal 17 sampai tanggal 23 September. Untuk bahan bacaan dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Bacaan firman diberi judul seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Demikian bunyi firman. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan.
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kuserahkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian bagian firman yang di sepanjang minggu yang berjalan ini kita diarahkan dengan tema Carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Jemaat YouTube yang diberkati, dikasihi, dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang menginginkan keberhasilan dalam hidup, dan masing-masing pribadi memiliki standar tertentu tentang ukuran berhasil. Tetapi kebanyakan orang melihat keberhasilan dari apa yang dimiliki. Punya pekerjaan yang bagus atau karir yang bagus, punya jabatan yang tinggi, dan yang selalu didambakan oleh banyak orang, punya uang atau kekayaan yang berlimpah. Sehingga tidaklah mengherankan ketika didapati begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai target dalam kehidupan yang dirasakan sebagai keberhasilan. Namun seringkali kita melupakan bahwa apa yang sementara kita perjuangkan dengan sekuat tenaga untuk meraih impian dan keinginan kita, pada akhirnya hanyalah kefanaan dan tidak akan menjamin keselamatan untuk diri kita. Karenanya dari bacaan firman Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13, kita diingatkan ada seruan yang disampaikan supaya kita tidak hanya memperhatikan dan sibuk dengan berbagai upaya untuk mengejar kepentingan dunia, pemenuhan jasmani di dalam kefanaan dunia ini. Tapi marilah kita ikut serta dalam anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Ada masanya dalam hidup kita. Uang, kekayaan yang kita miliki tidak akan berarti lagi. Pengalaman hidup dalam pembuangan yang dialami bangsa Yehuda memberi sebuah gambaran bagi kita bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan anugerah keselamatan dan menjamin kehidupan bagi umatnya. Seruan Nabi Yesaya yang menyampaikan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Perkataan ini mengingatkan kita untuk tidak berlambat-lambat kembali kepadanya. Semua manusia diberi kasih karunia yang sama oleh Tuhan. Kita yang tidak mampu memperoleh keselamatan, tetapi Tuhan telah mengerjakan anugerah keselamatan itu bagi kita. Dan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini adalah rancangan untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Karena itu saudaraku, sepatutnya lah kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita dan bukan hanya sebatas keberhasilan yang sifatnya sementara yang kita berusaha untuk mengejar. Karena tujuan hidup kita adalah memiliki kesempatan untuk menerima karya keselamatan dari Tuhan yang menjamin kehidupan ini. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan orang fasik dan orang jahat pun diberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan firmankan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Segala hal yang kita upayakan di dalam kehidupan ini, tidak ada satupun yang akan menjamin
kehidupan kita tetap ada dalam keadaan aman, sejahtera, dan abadi. Karena apa yang kita miliki dalam dunia sifatnya sementara. Tetapi ketika Tuhan merancangkan damai sejahtera, Tuhan menyatakan pemulihan dalam kehidupan umat, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Yesaya, maka perkataan firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Yang Tuhan janjikan selalu Tuhan tepati. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa sekalipun kita dalam segenap keterbatasan, ada begitu banyak pengalaman hidup yang telah kita alami, dan selalu kita menyaksikan pertolongan Tuhan yang tetap memberkati kita dalam segala keadaan. Hidup boleh saja mengalami berbagai kesulitan di dalam segenap perjuangan yang sementara kita tempuh. Dan ada waktunya juga ketika keadaan-keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tetapi selalu rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ingat bahwa keberhasilan yang mau kita gapai, pemenuhan kebutuhan hidup yang juga kita dambakan untuk menjadi bagian berkat kita, semua ada dalam pengaturan kuasa Tuhan. Karena itu pertama-tama carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Karena apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini bukan atas usaha kita, tetapi kita memperoleh segala sesuatu amat terlebih, anugerah keselamatan, jaminan kehidupan kita selalu ada dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Itu terjadi karena pemberiannya. Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Amin. Demikian bagian bacaan firman dan perenungan kita di saat ini, dan mari saat ini kita berdoa bersama. Kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Ketika kesempatan Tuhan beri, kami boleh lagi belajar dari firman-Mu Bapa. Apa yang sudah kami renungkan dari bacaan firman di saat ini, kiranya juga akan menjadi bagian kehidupan, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami tetap memiliki pegangan yang pasti bahwa Tuhanlah yang tetap ada, menyertai dan memberkati kami. Bukan hanya sebatas keberhasilan dalam pandangan mata dunia kami kejar, tetapi yang terutama di dalam anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya kami didapati melakukan segala yang baik, sehingga kesempatan yang Tuhan beri, kami melakukan kehendak firman-Mu, dan kami didapati menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber penyelamat dan Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami berdoa kepadamu. Amin.